Welcome, enjoy your time. Bab 12. Pasangan yang dipaksa menikah akhirnya mulai berdamai. Seketika pria itu membeku. Dia tahu dirinya memang bukan suami yang baik untuk Risa. Namun ia tidak menyangka jika gadis itu akan melawannya seperti ini. Dia pikir mungkin istrinya tidak peduli dan tak akan mempermasalahkannya. Mata Risa berkaca-kaca. Napasnya tercekat seiring dengan kata yang keluar dari bibirnya. Awalnya saya pikir mungkin setidaknya kita bisa bekerja sama sebagai pasangan demi Vio. Tapi ternyata nggak sama sekali. Sambung gadis itu. Suara yang keluar begitu lembut, tetapi menghujam bagai belati ke dada suaminya. Pria itu terdiam, hatinya seakan terhenti sejenak. Dia melihat wajah Risa yang tampak begitu kecewa dan sedih. Mata yang semula berbinar kini redup. Dengan perlahan ia melangkah lebih dekat pada istrinya itu, mencoba menenangkan suasana yang tiba-tiba menjadi begitu tegang. Dia sendiri bingung mengapa tiba-tiba dirinya takut kehilangan gadis itu. "Saya minta maaf, Riz," ucapnya dengan suara serak penuh penyesalan. "Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini? Saya nggak mau kita berakhir seperti ini," sambung pria itu. Dia hampir saja menyebut nama Rina lagi, namun ia berusaha menahannya demi menghargai perasaan istrinya itu. Ia paham, Risa begitu bukan berarti tidak menghargai mendiang kakaknya. Namun ia hanya ingin dihargai sebagai istri, bukan hanya istri pengganti. Risa menoleh, matanya masih basah. "Saya nggak tahu, saya cuma... Sejak awal saya nggak berharap banyak dari Mas. Saya tahu kita sama-sama terpaksa. Dengan bersikap baik aja dan memperlakukan saya layaknya manusia itu udah cukup, Mas," sahut gadis itu. "Jadi menurut kamu, selama ini saya memperlakukan kamu bukan seperti manusia?" tanya Bagas dengan nada seolah tidak percaya. "Silakan Mas pikir sendiri. Sejak awal, saya udah berusaha keras untuk menjalankan tugas saya sebagai istri. Tapi Mas langsung melarangnya. Bahkan saya merasa tak dianggap ada di rumah ini. Jadi setiap hari saya selalu merasa berdosa karena harus mengabaikan suami sendiri," tutur gadis itu. "Tadi kan saya udah bilang, Riz, waktu itu saya masih terpukul. Kondisi saya masih kalut, jadi sulit untuk menerima keadaan. Tapi sekarang saya janji akan memperbaiki semuanya. Saya mau tanggung jawab atas kamu dan kita mulai rumah tangga ini dari sekarang." Tanya pria itu, penuh harap. Dalam hatinya dia tahu akan banyak usaha yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga mereka yang baru berlayar itu. Bagas kembali bicara saat melihat istrinya hanya diam. "Beberapa hari ini saya sadar sikap saya sama kamu emang keterlaluan. Saya juga sadar kalimat kabul yang saya katakan di hadapan Tuhan itu tanggung jawabnya besar. Kita nikah baru beberapa hari, Riz. Masih banyak waktu buat kita memperbaiki semuanya," tutur pria itu. Risa menghela napas dalam-dalam. "Saya udah terlanjur sakit hati, Mas. Sulit bagi saya untuk menerima semua ini," ucapnya. Kini giliran Bagas yang terdiam. Dia tidak tahu harus bicara apa lagi. Pria itu menundukkan kepalanya. Padahal dia sudah mengalah dan membuang jauh egonya. Namun ia merasa gadis itu malah menguji kesabarannya. "Saya butuh waktu." Suara gadis itu memecah keheningan kamar. Bagas langsung menoleh ke arahnya, menatap gadis itu seolah menunggu kalimat yang akan dikatakan selanjutnya. "Saya juga minta maaf kalau terlalu impulsif. Tapi saya butuh waktu untuk menerima pernikahan ini," ucapnya dengan suara yang bergetar, seraya memainkan jari-jarinya yang gugup. "Oke, berapa lama?" tanya Bagas cepat. Dia siap menerima konsekuensi atas kesalahan yang telah ia perbuat. Risa menggelengkan kepala. "Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya harap kita bisa bersikap normal. Saya akan menjalankan tugas sebagai istri dan minta tolong supaya Mas juga bisa bersikap baik sebagai suami," tutur gadis itu.
Bagas menghela napas dalam-dalam. Sedikit lega setelah mendengar ucapan gadis itu. Oke, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki semuanya, jawab pria itu yakin. Tapi saya belum siap kalau harus pindah ke kamar Mas, ucap gadis itu. Bagas terkejut mendengarnya. Dia pikir ucapan Risa sebelumnya berarti masalah mereka sudah selesai. Namun ternyata gadis itu masih menarik batasan di antara mereka. Kenapa? Tanya pria itu dengan nada kecewa. Saya kan udah bilang butuh waktu. Gak mudah tiba-tiba jadi istri kakak ipar sendiri. Apalagi selama ini saya tahu kalau Mas itu benci sama saya, tutur gadis itu. Kamu jangan nuduh sembarangan, Riz. Saya gak benci sama kamu. Saya cuma... Bagas bingung harus bagaimana cara mengatakannya. Tidak mungkin jika dirinya jujur bahwa dia risih karena kehadiran gadis itu membuatnya tidak bisa bermesraan dengan istrinya sendiri. Risa tidak ingin memperdebatkan masalah itu. Sekarang pilihan ada di tangan Mas. Kalau kamu setuju, kita akan mulai semua ini dari awal. Tapi kalau enggak, tolong izinkan saya pergi, pinta gadis itu. Bagas mengusap wajahnya karena merasa frustasi. Tapi gimana hubungan kita ada kemajuan kalau bisa ranjang begitu, Riz? Tanyanya. Bisa aja, selama Mas bisa bersikap baik sama saya. Saya juga kan butuh jaminan, jawab gadis itu. Jadi kamu mau begini sampai kapan? Tanya Bagas. Sampai Mas benar-benar bisa meyakinkan kalau pernikahan ini emang layak dilanjutkan, tegas gadis itu. Baiklah Riz, saya ngerti, jawabnya dengan nada yang berusaha menenangkan. Saya akan menghormati ruang yang kamu butuhkan. Dari situ mereka mencapai kesepakatan. Risa akan bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Bagas seperti menyiapkan makanan, pakaian, dan lainnya. Sementara suaminya berjanji akan bersikap lebih sabar dan mendukung Risa dalam proses adaptasi ini. Meski hatinya berat, Risa mengangguk, berharap bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan dan menghindari dosa mengabaikan suami. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Di luar, Ani dan Siti sedang penasaran. Tadi mereka melihat pria itu masuk ke kamar Risa. Bi, kok bapak belum keluar juga ya? Aku jadi khawatir sama non Risa. Tadi kayaknya bapak marah banget, ujar Siti. Mbak jangan mikir negatif dulu. Biar gimana pun sekarang ini kan mereka suami istri. Biasanya sih kalau habis berantem itu suami istri bisa lebih mesra, timpal Ani. Tapi kan masalahnya pernikahan mereka itu lain dari yang lain, Bi. Aku takutnya bapak main kasar. Nanti kalau KDRT gimana? Ya makanya kita doain yang baik aja. Sementara itu, di kamar Risa keduanya sedang salah tingkah. Akhirnya Bagas pun memecah keheningan itu. Kamu belum makan kan? Tanyanya. Risa tidak menyangka jika pria itu tahu dirinya belum sempat makan. Tadi mereka memang sibuk, hanya menggajal perut dengan kue-kue yang ada. Ia pun menjawab dengan anggukan. Kalau begitu kita makan yuk. Saya juga belum makan, ajak pria itu. Iya mas, jawab Risa. Mereka pun keluar dari kamar itu bersamaan. Risa berjalan di belakang suaminya. Saat pintu kamar terbuka, Ani dan Siti langsung pura-pura sibuk. Mereka lega melihat Risa baik-baik saja. Kayaknya aman, Bi, bisik Siti. Iya, alhamdulillah, sahut Ani. Risa menghela napas dalam-dalam sebelum bicara. Mas mau makan apa? Tanyanya saat tiba di meja makan. Sikapnya masih sangat canggung. Apa aja yang ada, jawab pria itu. Nasi kotak yang tadi gak apa-apa? Tanya Risa lagi. Boleh. Risa pun pergi ke dapur untuk mengambil nasi kotak. Bi, nasi kotak yang tadi masih ada kan? Tanyanya. Masih non, ini ada 6 kotak lagi, jawab Ani bersemangat. Aku minta 2 ya Bi, ini yang 2-nya buat Bibi sama Mbak, terus 2 lagi tolong kasih ke Sapam aja, ujar gadis itu. Siap non, sahut Ani, kemudian dia menoleh ke arah Siti, saat Risa kembali ke meja makan.
Mereka senang melihat hubungan bosnya itu sudah membaik. Gadis itu kembali ke meja makan dengan membawa 2 nasi kotak dan piring. Setibanya di sana, dia memindahkan makanan itu ke piring terlebih dahulu. "Silakan mas," ucapnya sambil menaruh piring itu di hadapan Bagas. Kemudian ia pergi mengambil minum untuk mereka berdua. Sebenarnya ia sangat canggung. Ini kali pertama dirinya makan berdua dengan Bagas. Namun dia tidak mungkin menghindari hal itu. Risa pun duduk di kursi yang biasa ia tempati. Akhirnya Bagas protes. "Kenapa masih duduk di sana? Pindah ke sini," ucapnya tegas tetapi lembut. "Oh iya," jawab Risa kikuk. Akhirnya dia bergeser ke dekat suaminya. Ia berharap dirinya bisa menelan makanan itu karena canggung yang luar biasa. Mereka pun makan dalam diam. Hanya terdengar suara dentingan antara sendok, garpu, dan piring. Sebenarnya Bagas tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, namun dia bingung hendak mengatakan apa. "Mas," ucap Risa memecah keheningan. "Iya?" Bagas langsung meresponnya dengan cepat. Besok pagi saya izin masuk ke kamar mas ya?" tanya gadis itu. "Kamu gak perlu izin, Riz. Kamar saya kan kamar kamu juga, jadi bebas mau keluar masuk kapanpun," jawab pria itu yakin. "Terima kasih mas, saya cuma mau nyiapin pakaian buat mas. Mungkin mulai besok juga saya yang akan beresin kamar mas," tutur gadis itu. Bagas senang mendengarnya. Meski istrinya belum mau pindah ke kamar itu, setidaknya Risa sudah bersedia masuk ke sana dan mau mengurusnya. Tak apa, mungkin perlahan nanti dia akan terbiasa sendiri, pikirnya. "Oh iya, mulai besok biar saya yang antar kamu ke kampus ya," ucap pria itu berinisiatif. Risa hanya menjawab dengan anggukan. Dia senang karena tampaknya suaminya itu sudah mulai berubah. Namun ia belum mau berharap banyak. Bisa saja Bagas seperti itu hanya karena mereka baru saja habis bertengkar. Selesai makan, Risa membereskan meja makan. Bagas melihat ke arah jam, ternyata hari sudah malam. "Kalau begitu kamu langsung istirahat aja. Saya juga mau istirahat karena besok masih harus kerja," ucap pria tersebut. "Iya mas," sahut gadis itu. Ketika Bagas hendak masuk ke kamarnya, dia mendengar suara ponsel gadis itu berdering. Ia bingung mengapa sudah malam begini masih ada yang menghubungi istrinya. Bagas menoleh ke arah dapur. Istrinya masih ada di sana. Ia yang penasaran pun akhirnya masuk ke kamar itu, ingin siapa yang menghubungi istrinya tersebut. Pria itu celingukan, mencari keberadaan ponsel itu. Ia segera melangkah ke meja yang ada di samping tempat tidur. Keningnya mengerut saat melihat tampilan layar ponsel istrinya tersebut.